Bitcoin dominance masih sideways, masih konsolidasi, tapi kita lihat Q1, special computing dan AI mengalami kenaikan. Jadi indikator ini sebenarnya kurang relatif relevan sebenarnya untuk sekarang. Tapi ya tetap ya dipakai aja lah ya. Tapi altcoin bisa tetap mengalami kenaikan ketika kita memilih naratif yang tepat. Meskipun Bitcoin dominance ini tidak mengalami penurunan atau belum mengalami penurunan seperti yang kita proyeksikan. Tapi Q1 buktinya AI. Disclaimer, video ini dimodifikasi dari sumber terpercaya dan disajikan dalam kerangka penggunaan wajar untuk meningkatkan literasi finansial. Kami tidak bermaksud melanggar hak cipta, namun kami di sini mengundang semua penonton untuk berdiskusi dan belajar bersama. AI dan special computing juga terjadi. Bahkan sekarang, RWA, yang naratif kalendernya udah kita tulis dari tahun lalu, itu terjadi persis sebelum mulai di Q2. Bahkan banyak yang tanya ya, apakah kita punya direct connection ke BlackRock? Gak ada ya. Batu hitam. Gak ada ya. Ya adanya batu akik biasanya. Next. Nah, total 3, ini ada chance untuk ke area 1,65 triliun. Dimana kita call, ya saat itu masih ada di harga ratusan billion ya. Lebih tepatnya di 650 ya. Udah hit ya targetnya. Kita bahkan call ketika masih di 400-an. Ada chance ke 1,65 triliun. Itu bisa dilihat ya, volume masuk altcoin di Q1 2024 mengalami kenaikan. Ya bahkan venture capital sudah profit gila-gilaan Q1 2024. X. Dan banyak indikator on-chain yang mengatakan bahwa ini waktunya untuk membeli altcoin. Semua indikator mengatakan ini waktunya beli altcoin. Bahkan indikator ini mengungkapkan ya, sell your house and buy altcoin. Ya. Kalau belum punya rumah, apa bang yang dijual? Jual mobil mungkin ya. Jual HP ya, jangan ya, bercanda ya. Jadi tetap gunakan dana yang dingin, teman-teman. Bukan uangnya yang di kulkas ya, tapi biasanya gini ya, kalau nggak pakai uang dingin, selalu pamer cerita kesedihan ya. Dan selalu dimulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bang. Di sini saya mau sedikit cerita, bukan maksud mengganggu teman-teman. Bingung cari teman bisnis? Gabung aja ke grup WhatsApp kami. Di sana Anda bisa berinteraksi dengan banyak sekali orang yang memiliki tujuan yang sama dengan Anda, yakni financial freedom. Wah, berarti bisa memperluas relasi dong. Bener banget. Tunggu apa lagi? Join sekarang. Kami tunggu kehadirannya di grup kami ya. Kamu mengganggu ya. Time out 1 minggu. Ya itulah pentingnya ya, selalu pakai uang yang dingin. Ya. Next. Dan kalau kita lihat ya, top 3 performance di market, bahkan ini top 1 ya, top 1 yang paling perform di market, itu adalah 3 naratif terbesar. Bukan top 10, bukan top 20, bukan Bitcoin, tapi 3 naratif yang paling diminati di market. Bahwa kemarin Q1, meme, AI, dan juga beberapa special computing, karena kita ungkapkan meme akan terjadi all year round ya, all season round. Meme itu selalu tidak bisa diprediksi ya, flow dan juga pergerakannya. Next. Nah, ini secara on-chain, sekarang yang nilai ya, jenuh itu adalah AI, di mana naratif itu hanya terjadi 4 bulan ya. Setelah itu cash out. Ya. Datang masuk, jual, profit, cash out. Rotasikan ke yang lain. Dan di sini RWA dan juga privacy, cybersecurity itu sudah mulai ancang-ancang untuk naratif di tahun 2024 ini. Itu akan terjadi sesuai dengan prediksi. Nah, naratif kalender yang ditulis dari tahun yang lalu. Next. Saya timbul pertanyaan ya. Saya
sebelum pertanyaan sudah saya jawab ya. Alt season sekarang ini tidak akan se-hot ya tahun 2021. Dan dropnya Bitcoin dominance ini diprediksi hanya sekitar 20-25%. Kenapa demikian? Next. Ya. Kalau kita lihat ketika tahun 2021 itu ada pandemi COVID-19. Ada bantuan insentif uang dari pemerintah. Dan data menunjukkan 1/10 yang diberikan oleh dana insentif ini, mereka belikan kripto. Ya. Jadi 1/10 ya, 10% orang ini dikasih duit dibeliin kripto. Dan orang-orang nggak ada aktivitas ya. Semua di rumah. Bahkan ada statistik yang mengungkapkan kalau COVID naik, kripto naik. Apa kita berharap COVID itu semua? Ya udah nggak pakai masker ini. Biar naik kriptonya ya. Ya bercanda. X. Sekarang trading altcoin ini nggak segampang itu ya. Ada yang bilang ya, kalau bull market ya gampang. Kok salah terus tapi ya, kelikuidasi terus. Karena sekarang ini nggak gampang kayak dulu ya. 2018 merem ya, cherry picking. Semua naik. Sekarang udah ada berapa puluh ribu altcoin ya. Harus ada skill set khusus. Yang mana kalau nggak bakal bisa grow. Nggak semua altcoin naik ya. Nggak segampang itu. Dan di sini ya, scam itu juga semakin banyak seiring berkembangnya teknologi blockchain X. Tahun ini tetap ada sisi positif untuk altcoin karena beberapa data ini X. Ya, pertama volume altcoin sekarang Q1 2024 ini mulai mengejar Bitcoin. Jadi awalnya lagging. Tapi karena para venture capital smart money ini sekarang mulai masuk ke altcoin, jadinya volumenya altcoin ini juga catching up. Dan kalau kita lihat DEX trading, semua DEX ini mengalami peningkatan volume. Karena mereka ya, para pemain besar ini nggak pernah pakai checks ketika mereka membeli altcoin. Beli undo nggak dari Bybit, nggak dari Binance. Ya. Pasti dari DEX. Karena mereka nggak ingin di-track activity-nya. Itulah kenapa banyak gunakan ya on-chain platform seperti Arkham, Dune Analytics, dan lain sebagainya untuk follow wallet dari para smart money. Next. Di tahun ini yang membuat berbeda, karena biasanya itu kan kita masih business to consumer. Tapi tahun ini yang jadi seru, yaitu adalah para institusi dan juga para negara-negara ini sudah mulai masuk di kripto. Dan akhir tahun ini, hampir semua deadline CBDC terjadi. Jadi CBDC akan menjadi naratif yang besar untuk tahun 2024 ini. X. Kata pencarian altcoin akhirnya bangun lagi di Google Search. Ya. Bisa teman-teman lihat bahwa keyword altcoin ini mengalami kenaikan yang spiking sama seperti 2021 yang lalu. Jadi ada tanda-tanda mereka ini mulai memasukkan uang mereka ke altcoin. Dan yang terakhir, Ethereum, queen of altcoin. Ada chance ya, spot ETF-nya akan disetujui di tahun 2024. Dan kemarin update dari Denkun itu juga sukses untuk Ethereum. Jadi ini akan menjadi tahun yang bullish untuk market altcoin X. Ini ngomong-ngomong masalah Ethereum ya. Saya suka pertanyaan-pertanyaan klasik yang ditanyakan ya. Bang, progress layer tuh gimana bang? Nah, saya tahu arahmu kemana ya. Berhenti basa-basi ya. Bang, gold layer tuh masih boleh nggak bang? Nggak boleh, jual aja semuanya. X. Secara price action, Ethereum hampir bisa dipastikan all time high di tahun ini. Dan untuk tahun depan, ya ada target ya, Ethereum ini bakal ke 6.900 atau ke 7.000. Itu adalah target ketika Ethereum berhasil break all time high-nya secara teknikal. Next. Ethereum ini merupakan aset yang sangat underperform. Dan kalau teman-teman lihat, semua layer 2 ini sekarang masih tiarap. Ya. Masih tidur. Masih underperform.
Padahal ya, ini secara on-chain, Ethereum dan juga berbagai layer 2 ini mengalami kenaikan yang signifikan. Dan yang paling parah ya, ada impostor ya namanya Solana ya, yang ketika dibandingkan dengan Ethereum, ini merusak performanya Ethereum ya. Bahkan ini bisa dilihat ya. Ethereum selama tahun 2023 ini dropping ketika dibandingkan dengan Solana. Bahkan ini yang lebih parah ya, ETF approval dari Bitcoin. Ethereum mulai bangkit sedikit, mulai sejajar dengan Solana. Tapi malah setelah Dencun update ini malah turun lagi ya. Jadi yang tanya, layer 2 kok nggak naik bang? Salahin Solana ya. Oke, next. Tapi ingat ya teman-teman, harga pasar itu beda dengan intrinsic value-nya. Karena semua yang berkilau itu belum tentu emas ya. Karena teman-teman harus cari diamonds in the rough ya. Harus cari ya yang terbaik. Seperti saya cari istri saya. Mana istri saya? Oh, di sini. Tepuk tangan buat istri saya ya. Modal kriptonya patungan. Hasilnya tapi 100% ke istri saya sekarang. Ya, next. Secara on-chain, Ethereum holdingnya naik. Jadi aktif user juga naik. Jadi ini adalah pertanda ya. Pertanda bahwa Ethereum akan mulai catching up dan semua layer 2 ini akan catching up. Bahkan FanEck ini mengungkapkan sektor layer 2 aja ya, ini akan 1 triliun US dollar di tahun 2030. Bahkan lebih besar ya daripada Ethereum itu sendiri untuk sekarang. Targetnya ya di tahun 2030. Ya mungkin FanEck juga nyangkut di Manta ya. Next. Karena kalau kita lihat ya, secara fee, semua layer 2 ini mengalami penurunan fee ya. Karena efisiensi dari Dencun update ini sudah bagus ya untuk berbagai proyek layer 2. Dan juga DEX chain volume untuk berbagai project layer 2 ini mulai meningkat. Orang mulai menggunakan layer 2 ya. Tapi secara harga ya, karena harga nggak bisa disamain dengan intrinsic value-nya. Next. Ethereum setelah Dencun update, revenue dan fee-nya ini jadi lebih bagus ya. Revenue meningkat. Tapi harus kita pahami ya di sini, harganya pasti akan mengikuti. Karena ini on-chain yang berbicara. Next. Dan di sini ya, semua project layer 2 mengalami peningkatan revenue di bulan ini ya. Di bulan Maret ya, setelah Dencun update. Pertama, OP mengalami peningkatan revenue. Ketiga, ARB mengalami peningkatan revenue. Keempat, Matic mengalami peningkatan revenue. Dan terakhir, ya, bisa dibaca. Apa? Yang teriak paling kenceng nyangkut ya. Mantap ya. Prof, mantap gimana Prof ya? Di sini ada yang beli mantap. Siapa yang beli? Angkat tangan semuanya. Oke. Pertanyaannya diganti. Siapa yang cut loss mantap? Siapa? Ayo siapa? Enggak. Kita tandai yang cut loss mata diajar di tempat ya. Ada yang pakai t-shirt itu tadi di sini ya. Nanti ketemu saya setelah ini ya. Saya minta satu ya, t-shirtnya. Oke, next. Layer 2 undervalue dan memiliki chance menjadi sektor yang cemerlang di tahun 2024. Next. RWA juga akan menjadi the next big things di Q2 ini. Jadi ada beberapa yang retrace bisa menjadi potensi untuk kita membeli sekarang. Next. Pertumbuhan secara on-chain RWA juga sangat meningkat
masih 164.000 ya unique address, dan ini saya yakin akan terus mengalami peningkatan secara signifikan di tahun 2024 ini. Next. Ya, on-chain data semua RWA juga mengalami kenaikan yang signifikan. Jadi ini adalah chance ya. Karena semua sektor seperti yang diungkapkan oleh Pak Niko tadi, arahnya akan ke RWA. Karena teknologi tokenisasi itu sangat besar nilai dan juga value-nya di dunia nyata. Next. Padahal RWA ini kalau kita lihat ya, year to date-nya performanya ini masih kalah dengan Bitcoin. Sehingga masih belum sejajar ya, bahkan dengan Bitcoin. Itulah mengapa sektor RWA ini akan tetap ya menjadi pilihan di Q2 2024. Next. Pasti timbul pertanyaannya ya. Tadi ada CBDC. Ini ada RWA ya. Pasti teman-teman tanya nih ya. Mana calls-nya Prof ya? Udah ditanyain member tele saya Prof ini. Saya udah jauh-jauh ke sini ya. Ini ada admin Telegram di sini. Ada? Ya kasihan admin Telegramnya ini ya apa? Udah ditunggu membernya. Oke. Next. Ini bukan ajakan investasi, bukan ajakan membeli ya. Kalau cuan diem turun 4% bikin posko korban ya. Naik 300%, diem. Turun 3%. Ini akan jadi aib AVS ya. Naik lagi 300%, ya, diem. Koreksi ya. 5%. Mana nih AVS gak kelihatan ya? Ya, salah satu di antara kalian pasti Pipo. Mana Pipo? Pipo. Mas Pipo. Next. Oke. Pertama, ada yang nyangkut XRP dari tahun 2018. Wah, siapa? Yang nyangkut XRP dari tahun 2018. Ya, sekarang XRP juga ada chance dari range ini. Karena ada rumor BlackRock apply ETF-nya XRP. Dan XRP ini juga dinarasi CBDC. Karena udah bekerja dengan puluhan bank di berbagai dunia. So it's bullish, XRP. Ada chance ya, at least naik 2 kali lipat di tahun ini. Next. Selanjutnya adalah Hedera, HBAR. Wah, siapa aja nih holdernya Hedera? Ya, ini retest di weekly chart. Ada kemungkinan membeli. HBAR ini giat di tokenisasi sekarang dan sedang mengerjakan proyek CBDC ya dengan Dana ya. Sekali lagi saya nggak kenal dengan ownernya HBAR ya. Yang saya kenal ini ownernya H Club ya, Bro Timothy. Next. Nah, terakhir, wah ini INT ya, masih retrace ya, balik ke entry. Sekarang ada chance untuk membeli. Karena Bitcoin recover ya dari kepanikan terakhir. Dan KNT ini 2 birds in 1 stone. Tokenisasi dan juga CBDC. 3 koin itu tadi koin yang relatif aman ya sebenarnya kalau saya mention di sini. Karena kapitalisasi cukup besar ya. Kalau teman-teman punya uang dingin, dana lebih, dan cari opportunity untuk setidaknya ya naik 2 kali. Ya, ini adalah berbagai pilihan. Sekali lagi bukan ajakan untuk investasi. Ini hanyalah suatu renungan. Ya. Next. Oke, 2 naratif lain, cybersecurity dan privacy. Apakah tetap punya ruang di 2024 ini? Next. Privacy di tengah exploit data AI, RWA, dan juga spatial computing. Ini akan menimbulkan exploit data yang berlebihan. Ya, sehingga privacy akan menjadi suatu isu sentral di tengah tingginya eksploitasi data dan juga teknologi. Next. Dan cybersecurity, ya, itu adalah interaksi yang paling dibutuhkan sekarang. Bahkan negara-negara sedang meningkatkan budget mereka untuk sektor cybersecurity.
Jadi privacy, cybersecurity, CBDC itu adalah 3 sektor yang harus kalian punya exposure di tahun 2024 akhir ini. Next. 2024, 2025 ya. Once in a lifetime opportunity harus kita maksimalkan. Karena mungkin ya ini tidak akan terjadi lagi. Tapi ingat, keberuntungan itu selalu datang ke mereka yang punya persiapan. Dan saya yakin kalian semua di sini mempersiapkan yang terbaik untuk bulan tahun 2024-2025 ini. Jadi apresiasi buat kita semuanya.